Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran di channel Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 7, di semester yang pertama pada bab yang kedua, interaksi sosial dan lembaga sosial, dengan submateri proses-proses interaksi sosial. Buku yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2017. Dan video pembelajaran kali ini adalah sambungan dari video pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik, Ibu ulangi tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk interaksi sosial disosiatif. Dan yang ketiga, membuat narasi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan fokus membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik, adik-adik sekalian, masih ingatkah kalian dengan gambar berikut ini? Ya, betul sekali. Gambar ini menunjukkan tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial apa ya? Ya, betul sekali. Bentuk interaksi sosial dalam bentuk konflik atau tawuran antar pelajar. Proses interaksi sosial tersebut terjadi sekelompok orang yang melakukan tawuran yang mengarah pada konflik atau pertentangan. Proses sosial ini termasuk dalam bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik, adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam pembahasan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik atau merenggangnya hubungan suatu kelompok atau individu. Atau bisa dikatakan juga merenggangnya hubungan solidaritas di antara mereka. Proses interaksi sosial disosiatif terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah kompetisi atau persaingan, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Baik, adik-adik sekalian, mari kita bahas satu persatu. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Contohnya, gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Baik, kita lanjut yang kedua. Bentuk interaksi sosial dari disosiatif adalah kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi dapat berupa perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Namun, sikap kontravensi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Baik adik-adik sekalian, bentuk yang ketiga dari bentuk interaksi sosial disosiatif adalah pertentangan atau konflik. Wah, adik-adik sekalian, tidak asing lagi ya, pasti kalian sering mendengar kata-kata konflik. Nah, konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.
Biasanya penyebab dari pertentangan atau konflik antara lain adalah perbedaan di antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan maupun terjadinya perubahan sosial. Nah, adik-adik sekalian, bentuk-bentuk konflik yang terjadi di masyarakat biasanya terjadi antara lain yaitu konflik pribadi, ya, konflik sosial, konflik antara kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, adik-adik sekalian, kesimpulan dari materi kita tentang proses-proses sosial, ya, proses sosial dibagi menjadi dua. Untuk proses sosial asosiatif terdiri dari yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi. Kemudian bentuk proses sosial disosiatif terdiri dari kompetisi atau persaingan, yang kedua konflik atau pertentangan, yang ketiga adalah kontravensi. Nah, adik-adik sekalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang sebelumnya dan yang saat ini sedang kalian saksikan, baiklah kita sekarang masuk dalam LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kalian mengerjakan LKPD berikut, silahkan kalian membuka buku kalian di halaman 89 sampai 93. Silahkan kalian membacanya kembali, menyimaknya kembali, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan berikut ini, kalian diminta untuk membuat peta pikiran seperti contoh berikut ini. Contoh peta pikiran ini bisa kalian kreasikan sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Intinya, sebelum kalian membuat peta pikiran ini, silahkan kalian menjawab dulu pertanyaan tadi yang pertama di dalam tabel. Selanjutnya, kembangkan tulisan kalian di dalam tabel tersebut melalui peta pikiran yang kalian buat sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Dan kemudian setelah kalian membuat peta pikiran, silahkan kalian membuat narasi atau tulisan singkat dari peta pikiran yang sudah kalian buat. Kita masuk dalam tahap refleksi. Apa yang sudah kalian dapatkan dalam video pembelajaran kali ini? Yang kedua, adakah materi yang masih membingungkan kalian? Baik, adik-adik sekalian, lembar kerja peserta didik yang sudah nanti kalian kerjakan, silahkan kalian nanti konfirmasi, kumpulkan kepada guru IPS kalian masing-masing di sekolah. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian mempelajari melalui buku kalian atau referensi lain tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial untuk pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik sekalian, mengakhiri video pembelajaran kita kali ini, selalu optimislah kalian. Kalian adalah yang terbaik dan teruslah ikhtiar dan berdoa. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Jangan lupa untuk terus mengunjungi channel Kukar Pintar dan memberikan like serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.